Bagi Hana, surga adalah sebuah sore di beranda vilanya di kawasan Sanur, sebuah surga yang nyata yang bisa ia sentuh dan rasakan. Dari sini, ia bisa melihat siluet Gunung Agung yang berdiri megah di kejauhan. Sementara aroma bunga Kamboja yang baru mekar berbau dengan asinnya udara laut yang dibawa angin, di taman yang terawat sempurna, putranya yang berusia 5 tahun, Banyu, tertawa riang, mengejar seekor kupu-kupu dengan langkahnya yang masih sedikit goyah, dan di sampingnya, di kursi rotan yang nyaman, duduklah Andre, suaminya, pria yang telah menjadi pusat orbit dunianya selama 8 tahun terakhir. Kehidupan mereka adalah sebuah lukisan cat minyak yang sempurna, dipajang untuk membuat iri siapapun yang melihatnya. Andre, seorang manajer properti yang karirnya sedang meroket di sebuah perusahaan pengembang ternama di Denpasar, adalah sosok suami idaman, tampan, karismatik, dan seorang ayah yang luar biasa bagi Banyu. Hana, dengan keputusannya untuk menjadi ibu rumah tangga setelah Banyu lahir, telah mendedikasikan dirinya untuk menjadi pelukis dari mahakarya keluarga mereka. Ia adalah kuas, cat, dan kanvasnya sekaligus. Dia memastikan setiap sudut rumah mereka terasa hangat, setiap hidangan di meja makan terasa lezat, dan setiap tawa Banyu terdengar nyaring. Lagi mikirin apa, sayang? Suara Andre membuyarkan lamunan Hana. Pria itu meletakkan koran sorenya dan menatap Hana dengan senyum yang selalu berhasil membuat hati Hana menghangat. Hana membalas senyuman itu, mikirin betapa beruntungnya aku yang lebih beruntung, balas Andre. Meraih tangan Hana dan mengecupnya lembut. Punya istri secantik dan sebaik kamu, dan jagoan sekecil dia. Mata mereka sama-sama tertuju pada Banyu yang kini berguling-guling di atas rumput. Momen-momen seperti inilah yang menjadi fondasi kebahagiaan Hana. Momen-momen sederhana yang terasa begitu kaya, begitu utuh. Ia telah menyerahkan karirnya yang dulu menjanjikan sebagai seorang marketing properti, tetapi ia tidak pernah menyesalinya. Melihat senyum di wajah Andre dan Banyu adalah bayaran yang lebih dari cukup. Sore itu, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah cafe baru di tepi pantai Seminyak yang sedang ramai dibicarakan. Sebuah kencan spontan. Sesuatu yang mereka coba lakukan untuk menjaga api asmara tetap menyala di tengah kesibukan Andre dan rutinitas Hana. Cafe itu ramai, dipenuhi oleh para ekspatriat dan turis yang menikmati matahari terbenam. Mereka mendapatkan meja di sudut yang sedikit lebih tenang saat sedang asyik bercerita tentang kelucuan Banyu di sekolah. Sebuah suara yang familiar memanggil nama Hana. Hana. Ya ampun, ini beneran kamu. Hana menoleh dan matanya terbelalak. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan penampilan yang sangat modis. Rambutnya dipotong pendek dan diwarnai coklat terang. Senyumnya lebar dan penuh percaya diri. Butuh beberapa detik bagi Hana untuk mengenali wajah yang terpoles riasan mahal itu. Dera, bisik Hana tak percaya. Wanita itu tertawa. Iya. Ini aku, Dela. Teman sekamarmu waktu kuliah dulu, ingat? Tentu saja Hana ingat. Dela adalah sahabat terdekatnya di masa-masa perjuangan mereka di bangku kuliah. Mereka kehilangan kontak setelah lulus saat Hana memutuskan untuk menikah dan Dela mengejar karirnya dengan ambisius. Mereka berpelukan erat, melepas rindu yang telah tertahan bertahun-tahun. Kamu apa kabar sekarang? Kelihatan bahagia banget, kata Dela sambil melirik ke arah Andre. Alhamdulillah, baik Del. Kenalin, ini suamiku, Andre, kata Hana dengan bangga. Dan Mas, ini Dela, sahabatku waktu kuliah. Andre berdiri dan menjabat tangan Dela dengan sopar. Andre, Dela senang akhirnya ketemu langsung. Hana sering banget cerita tentang kamu dulu, balas Dela dengan nada ramah yang profesional. Omong, saya dengar kamu manajer di Andalas Propertindo, ya? Kebetulan sekali, saya baru buka kantor marketing properti independen di sini. Mungkin kita bisa kerja sama nanti. Percakapan itu langsung menyambung. Dunia mereka sama. Istilah-istilah seperti yield, ROI, dan prospek pengembangan kawasan Canggu mengalir lancar di antara Andre dan Dela. Hana, yang sudah lama meninggalkan dunia itu, hanya bisa tersenyum dan mendengarkan. Merasa sedikit seperti orang luar dalam percakapan mereka. Namun, hatinya ikut senang. Senang karena sahabat lamanya telah kembali, dan senang karena suaminya menemukan rekan diskusi yang sepadan. Dia tidak tahu bahwa pertemuan tak sengaja di cafe senja itu adalah awal dari sebuah retakan kecil di lukisan keluarganya yang sempurna, sebuah retakan yang nantinya akan membelah kanvas itu menjadi dua. Perkenalan itu menjadi sebuah pintu gerbang. Andre dan Dela dengan alasan profesional
mulai sering bertemu. Awalnya, pertemuan mereka selalu melibatkan Hana. Mereka akan makan siang bertiga, membahas potensi kerjasama antara perusahaan Andre dan agensi marketing Della. Hana senang melihat suaminya begitu bersemangat. Della membawa angin segar, ide-idenya brilian, dan visinya tajam. Ia adalah mitra sparring yang sempurna untuk otak ambisius Andre. Della itu hebat ya, Mas, kata Hana suatu malam saat mereka bersiap tidur. Aku tidak menyangka dia bisa sesukses sekarang. Iya, dia cerdas, sangat cerdas, jawab Andre. Matanya masih menatap layar tabletnya, membaca email pekerjaan, kerjasama dengan agensinya bisa sangat menguntungkan buat perusahaan. Perlahan, pertemuan itu menjadi lebih eksklusif antara Andre dan Della, awalnya dengan alasan yang sangat masuk akal. Ngada rapat mendadak dengan Claire. Sayang, kebetulan Della juga diundang, atau aku harus survei lokasi di Uluwatu. Della ikut untuk memberikan perspektif marketingnya. Hana tidak pernah menaruh curiga sedikit pun. Baginya, ini murni urusan pekerjaan. Ia bahkan sering mengingatkan Andre. Nanti kalau ketemu Della, titip salam ya. Ia terlalu sibuk dengan dunianya, dengan baju, dengan memastikan rumah mereka tetap menjadi surga yang nyaman untuk Andre pulang. Ia percaya pada suaminya, dan ia percaya pada sahabatnya. Kepercayaan itu adalah sebuah selimut tebal yang membuatnya buta terhadap hawa dingin yang mulai merayap masuk ke dalam rumah tangga mereka. Di sisi lain, di ruang-ruang rapat yang dingin dan lobi-lobi hotel yang mewah, hubungan Andre dan Della mulai bertransformasi. Setelah berjam-jam membahas strategi penjualan dan analisis pasar, mereka akan mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi. Della akan bercerita tentang kesepiannya sebagai wanita karir yang sukses, namun belum menemukan pasangan yang tepat. Andre akan berkeluh kesah tentang tekanan pekerjaannya, tentang target-target mustahil yang harus ia capai. Mereka menemukan sebuah koneksi yang tidak mereka duga. Sebuah pemahaman yang melampaui urusan bisnis. Andre melihat Della bukan hanya sebagai rekan kerja yang cerdas, tetapi juga sebagai wanita yang memahaminya, yang mengagumi ambisinya. Sesuatu yang menurutnya sudah lama tidak ia dapatkan dari Hana yang kini dunianya hanya seputar sekolah banyi dan resep masakan baru. Della, di sisi lain, melihat Andre sebagai sosok pria ideal yang ia cari, pria yang mapan, berkuasa, dan memiliki visi yang sama dengannya. Benih-benih cinta terlarang itu mulai tumbuh di tanah profesionalisme yang subur. Sebuah sentuhan tangan yang tidak sengaja saat menyerahkan dokumen yang terasa sedikit lebih lama dari seharusnya. Sebuah tatapan mata di seberang meja rapat yang penuh dengan makna tersembunyi. Sebuah pesan WhatsApp di malam hari yang dimulai dengan proyek Nusa Dua tetapi berakhir dengan kamu sudah makan malam? Mereka berdua sama-sama tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menari di tepi jurang, menikmati sensasi bahaya yang mendebarkan. Mereka meyakinkan diri bahwa ini hanyalah persahabatan yang istimewa, bahwa mereka masih bisa mengendalikannya. Namun, mereka salah. Perasaan itu sekali tumbuh, seperti tanaman liar yang akarnya akan terus merambat, mencari celah untuk menghancurkan fondasi apapun yang menghalanginya. Garis itu akhirnya mereka langkah pada suatu malam setelah acara gala dinner tahunan perusahaan Andre. Acara itu sukses besar, sebagian besar berkat strategi marketing brilian yang dirancang oleh Della. Setelah acara selesai, tim inti merayakannya di sebuah bar eksklusif di Seminyak. Hana tidak bisa ikut, karena Banyu tiba-tiba demam tinggi. Kamu bersenang-senang saja, Mas, enggak apa-apa, aku bisa urus Banyu, kata Hana di telepon. Suaranya sedikit cemas di tengah suasana bar yang ramai dan alunan musik yang memabukkan. Andre dan Della merayakan kemenangan mereka. Satu gelas anggur berlanjut ke gelas kedua, lalu ketiga. Alkohol melunturkan sisa-sisa pertahanan mereka yang terakhir. Kamu luar biasa malam ini, Dan, kata Andre. Matanya menatap Della lekat-lekat. Kita luar biasa, koreksi Della, tersenyum. Kita tim yang hebat, Andre. Saat mereka meninggalkan bar, hujan turun dengan deras. Andre menawarkan untuk mengantar Della pulang ke vilanya di dalam mobil. Dengan suara hujan yang menjadi musik latar, keheningan di antara mereka terasa begitu berat, penuh dengan gairah yang tertahan. Saat tiba di depan villa Della, mereka tidak langsung turun. Mereka hanya duduk diam, saling menatap. Seharusnya aku tidak merasakan ini, bisik Della. Aku juga, balas Andre. Suaranya serak, dan kemudian, tidak ada lagi kata-kata. Andre menarik Della ke dalam pelukannya dan menciumnya. Sebuah ciuman yang putus asa, penuh gairah.
dan syarat akan rasa bersalah. Ciuman itu adalah sebuah deklarasi perang terhadap kesetiaan. Sebuah pengkhianatan yang terasa begitu salah, namun juga begitu benar pada saat itu. Malam itu, Andre tidak pulang ke rumah. Ia mengirim pesan singkat pada Hana. Ada masalah mendadak dengan investor dari Jakarta. Sayang, aku harus menginap di hotel dekat bandara Love You, di vilanya di Sanur. Hana membaca pesan itu sambil mengompres dari banyu yang masih hangat. Hatinya sedikit gelisah, tetapi ia menepisnya. Ia percaya pada suaminya. Di sebuah villa di Seminyak, Andre memeluk tubuh wanita lain. Sementara di dalam hatinya, rasa bersalah dan kenikmatan berperang dengan dahsyat malam itu. Lukisan keluarga yang indah itu telah dinodai oleh sebuah goresan yang dalam dan tak terlihat. Hubungan terlarang itu terus berlanjut. Mereka menjadi ahli dalam berbohong dan menyembunyikan jejak rapat di luar kota. Perjalanan bisnis dadakan, lembur hingga pagi, menjadi alasan-alasan yang semakin sering terdengar. Andre menjadi dua orang yang berbeda di rumah. Dia adalah suami dan ayah yang penuh perhatian, mencoba menutupi rasa bersalahnya dengan hadiah-hadiah mahal dan kata-kata manis. Di luar, ia adalah kekasih yang penuh gairah bagi Della, hingga suatu hari, sebuah konsekuensi yang tidak pernah mereka perhitungkan datang. Setelah beberapa minggu merasa tidak enak badan, Della melakukan tes kehamilan. Hasilnya positif. 2 garis biru yang menjadi lonceng kematian bagi sandiwara mereka. Saat Della memberitahu Andre, pria itu menjadi pucat pasi, kepanikan yang dingin menjalari seluruh tubuhnya. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan yang bisa ia sembunyikan. Ini adalah sebuah kehidupan baru, sebuah bukti nyata dari pengkhianatannya, sebuah bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan seluruh dunia sempurnanya. Hana mulai merasakan ada yang aneh, bukan sesuatu yang bisa ia tunjuk dengan jelas, tetapi lebih seperti sebuah perasaan, sebuah pergeseran atmosfer di dalam rumahnya. Andre menjadi lebih sering gelisah, mudah marah. Ia juga menjadi lebih protektif terhadap ponselnya. Selalu meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah, atau membawanya bahkan saat ke kamar mandi. Hana mencoba mengabaikannya. Mungkin Andre hanya sedang stres karena pekerjaan. Proyeknya memang sedang banyak. Ia tidak ingin menambah beban suaminya dengan kecurigaan yang tidak berdasar. Namun, suatu malam, saat Andre sudah tertidur pulas, karena kelelahan, ponselnya yang diletakkan di meja nakas bergetar dan menyalap. Hana, yang kebetulan terbangun karena ingin minum, melirik ke arah layar itu tanpa sengaja. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp terpampang di sana dari Della. Jantung Hana berhenti berdetak. Kenapa Della mengirim pesan pada suaminya selarut ini? Rasa penasaran yang bercampur dengan firasat buruk yang kuat membuatnya melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengambil ponsel Andre, membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Isinya singkat, namun cukup untuk membuat seluruh dunia runtuh. Mas, aku sudah dari dokter. Usianya 8 minggu, kita harus bicara secepatnya. 8 minggu, hamil. Napas Hana tercekat di tenggorokannya. Ruangan itu terasa berputar. Suara dengkuran halus Andre dari tempat tidur terdengar seperti sebuah ejekan yang paling kejam. Ia membuka galeri pesan mereka. Di sanalah terpampang jelas seluruh sejarah pengkhianatan mereka. Panggilan sayang, foto-foto mesra, janji-janji pertemuan rahasia, dan percakapan tentang masa depan. Masa depan yang tidak melibatkan dirinya. Rasa sakit yang menghantamnya begitu luar biasa hingga ia merasa fisiknya ikut hancur. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas jantungnya hingga tak berbentuk. Lukisan yang telah ia rawat dengan sepenuh jiwa, kini disiram dengan sember air keras, melunturkan semua warnanya, menyisakan kanvas yang robek dan hangus. Ia berjalan ke beranda, tempat favoritnya. Tapi surga itu, kini terasa seperti neraka. Langit Bali yang berbintang tampak mengejeknya. Dia menatap ke dalam rumahnya, melihat suaminya yang tertidur lelap. Pria yang telah berbagi ranjang dengannya, ayah dari anaknya, ternyata adalah seorang monster berwajah malaikat, dan sahabatnya, wanita yang pernah berbagi tawa dan air mata dengannya. Adalah ular yang telah mematuknya dari belakang. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan Andre, dan menamparnya, ingin menghancurkan semua barang di rumah itu, tetapi yang ia lakukan hanyalah berdiri mematung, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Membasahi piyamanya. Di tengah keheningan malam Sanur, Hana berduka. Berduka atas kematian pernikahannya, kematian kepercayaannya, dan kematian dirinya yang dulu keesokan paginya. Hana telah menjadi orang yang berbeda.
Tidak ada lagi kehangatan di matanya, hanya ada padang es yang beku. Ia membangunkan Andre bukan dengan ciuman seperti biasanya, tetapi dengan meletakkan ponsel suaminya itu di atas dadanya. Andre membuka mata, bingung. Lalu ia melihat layar ponselnya yang terbuka, menampilkan percakapannya dengan Della. Wajahnya menjadi pucat seperti mayat. "Hana, aku bisa jelaskan," gagapnya, kalimat list seorang pendosa yang tertangkap basah. Hana tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Andre dengan tatapan kosong, tatapan yang lebih menakutkan dari amarah manapun. Ia lalu berbalik dan masuk ke kamar banyu, mengemasi pakaian putranya dan beberapa pakaiannya sendiri ke dalam sebuah koper kecil. Andre mengikutinya, memohon, menangis. Reden bersujud di kakinya. Ia mengakui segalanya, menceritakan tentang kehamilan Della, sambil terus mengulang-ulang betapa ia menyesal, betapa ia mencintai Hana dan tidak ingin kehilangan keluarganya. Hana mendengarkan semua itu seperti sedang menonton sebuah film tentang kehidupan orang lain. Hatinya sudah mati rasa. Setelah selesai berkemas, ia berjalan menuju pintu depan, menggendong Banyu yang masih setengah tertidur di bahunya. "Kamu mau kemana, Han? Jangan tinggalkan aku. Aku mohon." Raung Andre mencoba menahan pintu. Hana menatapnya untuk terakhir kalinya. Matanya yang sembab kini memancarkan sebuah kekuatan yang dingin dan menakutkan. "Kau tidak tahu," bisiknya. Suaranya serak. "Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa melihat wajahmu lagi." Tanpa merasa ingin muntah, ia berhenti sejenak, menatap suaminya yang hancur di hadapannya. "Satu-satunya yang aku tahu saat ini," lanjutnya, "adalah bahwa lukisan yang selama ini kubanggakan ternyata hanyalah sebuah kebohongan yang indah. Dan sekarang, aku harus memutuskan apakah aku akan mencoba merekat kembali serpihan-serpihan kanvas yang sudah robek ini, atau aku harus membakarnya hingga menjadi abu dan memulai dengan kanvas yang baru." Dengan itu, ia mendorong pintu dan berjalan keluar, meninggalkan Andre yang meraung-raung di belakangnya. Ia masuk ke dalam mobilnya dengan Banyu yang tertidur di kursi belakang. Ia menyetir tanpa tujuan, menyusuri jalanan Sanur yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Pilihan itu terbentang di hadapannya seperti sebuah persimpangan jalan yang berkabut. Di satu sisi, ada jalan untuk kembali, jalan yang penuh dengan puing-puing pengkhianatan, namun masih menawarkan keutuhan sebuah keluarga demi Banyu. Di sisi lain, ada jalan untuk pergi. Sebuah jalan yang sepi dan tidak pasti, tetapi menjanjikan sebuah kemungkinan untuk menemukan kembali dirinya yang telah hilang. Mobilnya terus melaju, dan di persimpangan itu, Hana berhenti, air matanya kembali mengalir. Keputusan apa yang akan ia ambil? Langit Bali yang cerah di pagi itu terasa seperti sebuah pertanyaan besar yang menggantung tanpa jawaban.